peliharalah, jagalah, rawatlah kolbu kita. Allah melihat dari kedalaman kolbu kita. Bersihkan penyakit-penyakit hati, buruk sangka di antar sesama umat Islam, ujub, takabur, merendahkan kaum muslimin yang lain. Bersihkan kolbu kita supaya cahaya Allah menyinari kolbu kita. Ketika itu terjadi, fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka Allah akan jinakan kolbu sehingga kolbu kita menjadi bersaudara. Tidak terpecah dengan kelompok-kelompok yang ada. Kita adalah saudara seiman, saudara karena dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan tazkiyatun nafs, pembersihan kolbu, kita akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Itulah yang dimaksud seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, ikhlas kolbunya, bersih kolbunya, lillah karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena dunia, lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan turunkan bukan sebatas rizki, keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi, bukan sebatas rizki, tapi keberkahan, tambah-tambah kebaikan dari pintu langit dan pintu bumi. Maka songsonglah era kejayaan umat Islam di akhir zaman ini dengan selalu membersihkan kolbu kita. Yakinkanlah Sang Maha Benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki, dengan pemahaman agama yang miliki. Jangan ukur kebenaran itu dengan apa yang ada di kepala kita, lalu mudah menyalahkan yang berbeda dengan kita, mengklaim kelompok paling benar dan di luar mereka adalah salah semua. Nahnu alal haq wa hum alad dalalah. Jargon-jargon seperti inilah yang memecah belah umat Islam. Semestinya kita sadar kebenaran itu adalah digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mendapatkan pemahaman yang sedikit saja. Al-Quran berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu hanya sedikit saja. Dengan bersih hati, maka Allah akan bimbing kita. Allah akan bimbing umat ini ke dalam jalan yang lurus. Dan pada gilirannya, ketika umat ini mendapatkan bimbingan dari mursyid, dari ulama Rabbani, maka biasnya adalah, spektrumnya adalah umat ini akan dibangkitkan kolbunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan masuki satu gelanggang di mana Allah akan hadirkan imam yang adil, pemimpin yang adil, imam bagi seluruh umat, bahkan keadilannya dirasakan oleh umat manusia yang manapun juga. Dan ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersihkan kolbu kita, hubungkan kolbu kita, koneksikan kolbu kita dengan Allah yang maha segala-galanya, supaya kolbu kita tunduk kepada Allah, merasa mengakui kerdilnya diri kita di hadapan Allah. Kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara ikhlas dan totalitas. Mudah-mudahan Allah bangkitkan hati umat ini, Allah berikan petunjuk bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah gerakan umat ini. Kemudian pada gilirannya Allah datangkan pemimpin yang adil yang telah disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan mumpung masih ada, mari perbaiki diri kita, bersihkan kolbu kita lewat tazkiyatun nafs, songsong cahaya Allah. Cahaya Allah itulah yang akan menggerakkan kolbu kita dan seluruh panca indera kita taat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan mumpung masih ada, jangan sampai kesempatan itu hilang dari genggaman kita. Kesempatan hanya datang satu kali, kesempatan hidup kita hanya satu kali, dan kita sudah di ujung dari kehidupan ini. Periksa bekal kita, kita semua akan pulang kepada yang Maha Esa. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah berakhir semua urusan. Semua tindakan kita berujung akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, bersihkan kolbu kita, ikhlaskan amal kita. Itulah
kita berarti mengais pundi-pundi amal soleh, bekal kita pulang di alam yang abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.